Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Hal ini berarti ketika seorang muslim sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka hendaklah menyegerakannya. Kami dari kelompok 3 yang dihadiri oleh seluruh anggota kelompok akan memaparkan materi mengenai ibadah haji. Pembahasan yang pertama yaitu hakikat haji. Secara bahasa, kata haji atau al-hajju dalam bahasa Arab yakni al-qasdu, yang berarti menyengaja, menuju, dan maksud. Sedangkan secara istilah, kata haji memiliki makna pergi menuju Mekah dengan maksud mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, mabit di Mina, serta ibadah-ibadah lainnya pada waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk memenuhi perintah Allah serta mengharap ridhonya. Berdasarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah mengenai kewajiban haji bagi seseorang yang sanggup hanya sekali seumur hidup. Hadis tersebut artinya yaitu, wahai umat manusia, Allah telah mewajibkan haji atasmu, maka tunaikanlah. Seorang laki-laki kemudian bertanya, apakah setiap tahun, wahai Rasulullah? Nabi diam hingga orang itu mengajukan pertanyaannya 3 kali. Kemudian Nabi bersabda, andainya aku katakan iya, maka akan menjadi wajib, sedangkan kalian tidak akan sanggup melakukannya. Lalu Nabi bersabda lagi, biarkanlah, jangan kalian minta-minta apa yang tidak aku sebutkan. Sesungguhnya yang membuat orang dahulu celaka adalah karena mereka banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Jika aku mengatakan sesuatu, lakukan sekuat tenagamu. Jika aku larang, maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesanggupan dalam melaksanakan haji dinilai dari berbagai aspek, yaitu yang pertama finansial, yang kedua kesehatan, yang ketiga keamanan, yang keempat transportasi, yang kelima kuota, dan yang keenam tidak ada halangan syar'i lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu sejarah haji pertama kali disyariatkan oleh Allah pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam, dan beliau adalah nabi yang dipercaya oleh Allah untuk membangun Ka'bah bersama dengan anaknya Ismail di Mekah. Setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji setiap tahun, dan setelah kematiannya, praktik ini dilanjutkan oleh anaknya. Namun secara bertahap dengan berlalunya waktu, baik bentuk dan tujuan ritual haji berubah sebagai penyembahan berhala yang tersebar di seluruh Arabia. Ka'bah kehilangan kemurnian dan berhala ditempatkan di dalamnya. Dindingnya penuh dengan puisi dan lukisan, dan akhirnya lebih dari 360 berhala ditempatkan di sekitar Ka'bah. Selama periode haji itu sendiri, suasana di sekitar rumah suci atau Ka'bah layaknya seperti sirkus. Bahkan darah binatang yang dikorbankan dituangkan ke dinding Ka'bah dan dagingnya digantung di tiang sekitar Ka'bah, dengan keyakinan bahwa Allah menuntut daging dan darah hewan-hewan ini. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Selama 23 tahun, Nabi Muhammad SAW menyebarkan pesan-pesan tauhid yang sama, bahwa Nabi Ibrahim dan semua nabi pendahulunya datang dengan membawa dan mendirikan hukum Allah di muka bumi. Nabi tidak hanya membersihkan Ka'bah dari segala kotoran, tetapi juga mengembalikan semua ibadah haji yang dituntunkan oleh Allah di masa Nabi Ibrahim. Capai haji mabrur. Haji mabrur adalah suatu ibadah yang ikhlas karena iman dan takwa yang dipersembahkan kepada Allah semurni-murninya, khalis dan bersih dari unsur-unsur pengaruh duniawi. Kriteria haji mabrur diantaranya
1. Harta yang dipakai untuk berhaji adalah harta yang halal. 2. Amalan-amalan yang dilakukan harus dengan ikhlas dan baik, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Hajinya dipenuhi dengan banyak amalan baik. 4. Tidak berbuat maksiat selama ihram. 5. Kebaikan dan amal solehnya meningkat setelah selesai melaksanakan ibadah haji dan tiba di tanah air. Hikmah haji dalam berbagai aspek. Yang pertama, haji ditinjau dari aspek psikologis. Hikmah haji apabila ditinjau dari aspek psikologis adalah untuk memperoleh ketenangan batin. Dalam berhaji ada banyak rintangan, cobaan, serta ujian baik fisik maupun hati. Dari semua cobaan itu akan melatih seseorang yang berhaji untuk menguasai diri dari mengendalikan emosi. Selain itu juga, ibadah haji akan menjadikan diri pandai melakukan muhasabah atau proses introspeksi diri. Yang kedua, haji ditinjau dari aspek politik. Pemerintah kolonial Belanda melihat ibadah haji sebagai salah satu sumber persoalan terhadap agenda-agenda politik pemerintah kolonial. Beberapa peristiwa sejarah yang terjadi membuktikan bahwa menguatnya jaringan antara ulama Indonesia dan Mekah berlangsung secara paralel dengan tumbuhnya gerakan anti-kolonial di Indonesia. Pengalaman-pengalaman belajar di Mekah memberikan bekal pengetahuan untuk memaknai pemberontakan dalam rangka jihad melawan kekuatan kolonial. Secara ringkas, maka dapat dikatakan bahwa haji berkaitan erat dengan gerakan anti-penjajahan. Yang ketiga, haji ditinjau dari aspek historis sosiologis. Peran sentral ibadah haji dalam kehidupan kaum muslim telah membuat pemerintah kolonial Belanda dan kemudian diteruskan pemerintah Indonesia terlibat dalam proses penyelenggaraan berikut aturan-aturan yang ditetapkan tentang pelaksanaan ibadah haji. Makna sosiohistoris, ibadah haji berkaitan sangat erat dengan persepsi kaum muslim Indonesia tentang Mekah dan Madinah. Sebagaimana ditunjukkan banyak kajian para sarjana, Muslim Indonesia telah lama melihat Mekah sebagai pusat Islam, baik secara sosial, intelektual, keagamaan, dan politik. Yang keempat, haji ditinjau dari aspek historis, mengingat perjalanan dakwah yang abadi dan mengingat panji tauhid sejak dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, kemudian para dai yang jujur yang membawa panji ini. Dengan demikian, orang yang bertauhid bertaut dengan gelombang iman yang panjang yang akarnya tertancap di dalam sejarah. Perjalanan tauhid dan dakwah kepada Baitullah adalah selama perjalanan kemanusiaan. Hasilnya kita akan tambah kuat iman dan mental ketika menghadapi persoalan di tanah air. Kita bisa menghayati secara langsung cobaan yang menimpa para rasul terdahulu sehingga cobaan yang kita alami terasa belum beberapa. Yang kelima, haji ditinjau dari aspek ekonomi. Secara ekonomi, haji memberikan manfaat kepada umat Islam. Bahkan sebelum haji itu sendiri dilaksanakan, tanpa haji seorang muslim tidak akan berpikir dan berusaha untuk mengumpulkan uang yang cukup untuk melakukan perjalanan yang relatif mahal itu. Haji memberikan motivasi yang kuat bagi umat Islam untuk mengarahkan berbagai potensinya untuk lebih berdaya secara ekonomi. Dengan demikian, kita melihat bahwa haji adalah stimulan yang baik bagi pemberdayaan ekonomi bangsa. Yang keenam, haji ditinjau dari aspek perilaku. Transformasi budaya perilaku dan budaya ke arah yang lebih baik dan berkualitas dari sebelumnya, ini merupakan aset abstrak yang dapat mengubah tantangan kehidupan ke arah yang sejahtera untuk membangun diri seutuhnya, orang lain, dan lingkungan. Orang melakukan perilaku yang tidak diridhoi Allah, melakukan dosa terus-menerus akan memunculkan bintik hitam di dalam hatinya. Dan apabila dilakukan berulang-ulang, maka hati yang menyakitkan akan mengeras, membatu, tertutup, dan kemudian terkunci. 7. Haji ditinjau dari aspek spiritual. Pengalaman spiritual dalam berhaji juga memberikan kesan yang mendalam yang sanggup mengubah orientasi spiritual mereka yang mengikutinya ketika kembali ke negaranya masing-masing. Dalam haji terdapat kalimat talbiyah yang setiap jamaah haji membaca talbiyah berkali-kali sampai maknanya betul-betul masuk ke dalam relung hati. Pernyataan tauhid dalam yang terdapat dalam talbiyah yang diucapkan berkali-kali menghubungkan setiap amal seseorang dengan balasan ukhrawi yang jauh lebih besar daripada balasan duniawi. Selain itu, tauhid dapat memperbaiki perilaku dan menjadikan orang bersikap amanah dan ikhlas dalam menghadapi segala sesuatu. Itulah kesempurnaan kondisi batin yang senantiasa diawasi Tuhan.
8. Haji ditinjau dari aspek filsafat hukum Islam. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah haji sehingga umat Islam berkumpul di suatu tempat dengan berbagai jenis suku dan bangsa, suku atau ras yang berjauhan asal negara dan daerahnya. Ibadah haji dengan berihram akan melahirkan musawah persamaan umat Islam seluruh dunia tanpa pandang bulu. Dari sebab itu, Islam meletakkan ajaran-ajarannya bahwa status sosial, jabatan, dan lain-lain tidak boleh menggeser prinsip persamaan yang diajarinya. 9. Haji ditinjau dari aspek sosial. Ibadah haji merupakan usaha untuk mewujudkan persaudaraan yang sungguh-sungguh sama kaum muslim. Tidak pernah terjadi dalam agama manapun dalam satu waktu satu umat berkumpul untuk mengerjakan satu ibadah selain agama Islam dalam urusan haji. Hampir 4 juta manusia berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan ibadah. Sejarah mencatat dalam membangun peradaban baru di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghimpun zakat, infak, dan sedekah serta wakaf dalam berbagai bentuknya. Tujuannya adalah memberdayakan umat, mengentaskan kemiskinan, dan mengembangkan dakwah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kaum agniya, orang kaya, yakni orang-orang yang memiliki kelebihan harta, untuk mewakafkan sebagian harta miliknya. Kewajiban ini menjadi salah satu motivasi bagi kaum muslim untuk meningkatkan solidaritas dan kesolehan sosial. 10. Haji ditinjau dari aspek ibadah. Dalam ibadah haji, jamaah dilatih untuk mendisiplinkan diri untuk mematuhi berbagai macam peraturan. Disinilah jamaah haji mengerti hakikat ketaatan dan ibadah. Selain itu, juga mengenalkan makna kemuliaan seperti disampaikan dalam firman Allah, wala tahinu wala tahjanu wa antumul aqlauna in kuntum mu'minin. Artinya, dan janganlah kalian merasa lemah, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Haji adalah simbol yang diyakini merupakan simbol dari penyerahan tanpa syarat kepada Allah. Haji merupakan manifestasi kesetiaan seluruh kaum muslimin terhadap satu kekuasaan politik, madrasah tempat mengantarkan manusia ke derajat yang lebih tinggi. Ketika haji, setiap gerak hidup orientasinya adalah ibadah. Setiap tempat dan amalannya mengandung banyak ibrah dan makna. Nilai-nilai sosial ibadah haji misalnya harus terpancarkan dalam tingkah laku sehari-hari oleh pelakunya. Demikian juga zakat dan segala macam perintah Al-Quran tidak hanya bersifat vertikal. Bukan sekedar ibadah yang dipersembahkan oleh makhluk pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, melainkan di dalam zakat juga terkandung ajaran yang sangat bijak, yaitu memiliki dimensi horizontal sosial yang sangat tajam. Itu adalah pemaparan materi dari kelompok 3. Kesimpulannya yaitu ibadah haji diwajibkan bagi umat muslim setidaknya sekali seumur hidup. Haji pertama kali disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan sejarahnya juga tidak lepas dari pembangunan Ka'bah. Setelah melaksanakan haji, pastilah seseorang menginginkan hajinya mabrur. Supaya hajinya mabrur, seseorang harus melakukannya dengan ikhlas serta meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan jelek lainnya. Selain itu terdapat pula hikmah dan makna ibadah haji. Salah satunya yaitu melahirkan tingkah laku sosial yang positif. Demikian paparan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.